wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita mulai pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama Ibu Lia Rawati. Ibu akan menerangkan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar ini tentu pernah kalian pelajarin waktu kalian sekolah dasar atau waktu kalian kelas 7 tentang akar. Tapi bilangan akar ini adalah dalam bentuk yang berpangkat tak sebenarnya. Ya, apabila kalian tidak paham, silakan bertanya dengan Ibu. Ya, kalian simak, kalian pahami, dan kalian catat. Ya, kalau tidak tahu, silakan tanya dengan Ibu. Ya, selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi materi ini adalah materi di kelas 9 ya. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus atau baru naik kelas dari kelas 8 ke kelas 9, nah ini adalah materi pertama yang akan dipelajari di kelas 9 untuk kurikulum 2013 ya. Jadi kalau untuk bilangan berpangkat mungkin sudah pernah dipelajari di waktu SD dan di materi bilangan bulat kelas 7. Nah, kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Selain itu ada juga nanti kita akan belajar mengenai bilangan-bilangan akar ya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah bilangan berpangkat dulu ya. Dalam bilangan berpangkat ada beberapa sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, kalau bentuk dasar dari bilangan berpangkat adalah seperti ini. Ya, ini bentuk dasarnya. Bilangan berpangkat, nama lainnya itu adalah eksponen ya. Jadi kalau kalian dengar kata-kata eksponen itu adalah nama lain dari bilangan berpangkat. Eksponen adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Jadi, bentuk umumnya adalah A pangkat N, A-nya adalah bilangan pokoknya, kemudian N-nya adalah bilangan pangkatnya. Jadi, A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A, dan seterusnya sejumlah dengan berapa N-nya. Ya, contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat ada bilangan 6 pangkat 5, berarti perkalian bilangan 6, bilangan pokoknya 6 ya, dikalikan sebanyak 5 kali, sesuai dengan pangkatnya. Pangkatnya 5 berarti dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, itu konsep dasarnya. Nah, sekarang kalau dioperasikan ada beberapa sifat bilangan berpangkat. Yuk kita belajar ya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, itu nanti hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Misalkan 6 pangkat 3 dikalikan dengan 6 pangkat 2, itu berarti 6 pangkat 3 ditambah 2. Pangkatnya ditambahkan ya. Tuh, jadi berarti 6 pangkat 5. Gitu ya, sederhana ya. Nah, coba kita sekarang, kalau matematika harus langsung latihan soal ya. 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2, itu berarti 4 pangkat 5 ditambah 2. Berarti sama saja dengan 4 pangkat 7. Gitu ya. Kemudian yang ini sekarang, 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 2. Berarti minus 3 ditambah minus 2. Gini ya. Nah, minus 3 tambah minus 2 berapa? 10 pangkat minus 5 berarti hasilnya ya. Oke, seperti itu saja. Jadi mudah sekali. Paling nanti yang beda adalah pada saat pangkatnya adalah aljabar ya. Yuk kita coba lagi sifat berikutnya. Yang kedua adalah ini. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja A pangkat M dikurangi N, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena bilangan apapun itu kalau bawahnya 0 pasti hasilnya apa? Tak hingga ya, tidak terdefinisi. Jadi kalau bilangan penyebut tidak boleh 0, oke? Oke, lanjut. Contohnya adalah 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 5 dikurangi 3. Pangkatnya jadi 5 dikurang 3, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, ya, seperti itu. Coba sekarang kita kerjakan latihan soalnya ya. 8 pangkat min 5 dibagi 8 pangkat minus 2, berarti 8 pangkat minus 5 dikurangi minus 2. Gini ya, berarti sama saja dengan gimana? 8 pangkat ini min plus berarti minus 3. Nah, seperti itu kira-kira ya. Terus kemudian 5 pangkat. Nah, ini dia nih yang kakak bilang tadi kalau aljabar nih. Nah, berarti ini kan 5 pangkat 2x min 1 dibagi 5 pangkat x plus 2. Pangkatnya kita kurangi ya. Ini m-nya, ini n-nya kita kurangi. Berarti 2x min 1 dikurangi
X plus 2. Nah, ini yang kita kerjain nih, ya. Oke, kita kerjakan di sini nih. Nah, 2X min 1 dikurangi X, ini kan min ketemu plus jadi min 2 gini ya. Nah, 2X dikurangin X. 2X dikurangin X berarti X, kemudian min 1 min 2 jadi min 3. Ya sudah, berarti hasilnya adalah 5 pangkat X min 3. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya sifat yang berikutnya. A pangkat M dipangkatkan lagi N ya. Jadi A pangkat M-nya dipangkatkan N. Itu sama saja dengan A pangkat M kali N. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 berarti sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Jadi kalau 2 pangkat 3 kali 2, 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Kita coba lagi latihan soalnya. Jika X sama dengan 1, berapakah hasil dari? Nah, ini ya, berarti kita masukin nih, X-nya katanya 1, berapakah hasil dari ini? 5 pangkat 2X. Dipangkatkan lagi dengan X min 1. Kita hitung dulu pangkatnya ya. Karena katanya M dikali N, berarti 2X dikalikan dengan X min 1. 2X dikalikan dengan X dulu sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini berarti kalian ingat-ingat lagi operasi aljabar ya, yang kalian pelajari di kelas 7 dulu. Kemudian 2X dikali min 1, berarti min 2X. Gitu ya adik-adik ya. Berarti kalau misalkan X-nya adalah 1, kita masukin yuk. 5 pangkat 2 kali 1 kuadrat dikurangin 2 kali 1. Berapakah itu? 5, ini kan tadi 1, berarti ini 2 ya. 2 dikurangi 2. Berapakah itu? 0. Habis ya, 5 pangkat 0. Berapa 5 pangkat 0? Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Dah, begitu kira-kira ya. Ini adalah sifat bilangan pangkat yang ketiga. Selanjutnya, A pangkat M diakarkan N itu sama saja dengan A pangkat M per N. Contohnya, bagaimanakah bentuk akar dari bilangan 7 pangkat 2 per 3? Oh, bagaimanakah bentuk akar ini belum dikerjain? Oke, kita kerjain yuk. Bagaimanakah bentuk akar dari bilangan 7 2 per 3? 7 2 per 3 itu sama saja dengan 7 pangkat 2 diakarkan 3. Dah, begitu saja. Karena yang ditanyakan adalah apa? Bentuk akarnya ya. Kemudian, latihan soalnya kita lihat. Hitunglah hasil dari 81 pangkat 2 per 4. Nah, karena pangkatnya adalah pecahan, boleh dong pecahannya kita sederhanakan. 81 pangkat 2 per 4. Ini boleh kita sederhanakan karena pecahan ya, berarti 81 yang senilai adalah 1 per 2. Pecahan paling sederhana dari 2 per 4. Ya, berarti 81 pangkat 1 per 2. Sama saja. Nah, kita rubah jadi bentuk akar dulu. 81 pangkat 1 per 2. Berarti ini akar. Akar 2 ya. Akar dari 81 berapa? 9. Selesai. Gitu aja ya. Ternyata mudah. Oke. Lanjut. Sifat yang berikutnya adalah A kali B dipangkatkan dengan N. Itu sama saja dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya adalah misalkan 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 3, itu sama saja 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3-nya 8, 3 pangkat 3 adalah 27. Dikalikan hasilnya adalah 216. Coba kita lihat latihan soalnya. Nah, ini ya. Nah, kalau kayak begini gimana dong? Ya sudah, kita kalikan semuanya nih. Nih, 4 dikali 3, 5 dikali 3. X pangkat 4 kali Y pangkat 5 itu dipangkatkan lagi dengan 3. Ya, berarti ini sama saja begini. X pangkat 4 kali 3 kali Y pangkat 5 kali 3. Berarti sama dengan berapa? X pangkat 12, Y-nya pangkat 15. Selesai. Begitu aja. Kemudian yang ini sekarang ya. 2 pangkat 5 dipangkatkan dengan 4. Berarti sama saja 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Begitu deh. Kalau kalian mau hitung, boleh dihitung. 2 pangkat 4-nya berapa? 2 pangkat 4 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Gini ya.
2 pangkat 4 itu adalah 16, ya kan? Kemudian 5-nya 25 dikali 25 itu adalah 625. Dah, tinggal kalian hitung berapakah hasilnya. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Sifat bilangan pangkat yang berikutnya adalah A per B dipangkatkan dengan N itu sama saja dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan syarat, seperti biasa, kalau penyebut tidak boleh 0 ya, karena kalau bawahnya 0 nanti hasilnya tidak terdefinisi, oke? Contohnya adalah 1/2 dipangkatkan dengan 2 itu sama saja 1 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 jadi 1/4. Ya, coba latihan soal. Nah, latihan soalnya adalah 2Q per Q dipangkatkan dengan 2. Berarti sama saja gimana? 2Q kuadrat dibagi Q kuadrat. Gitu ya? Paham ya? Nah, kalau kayak begini bisa dicoret deh. Ya, ada yang sama nih. Q kuadratnya bisa kita coret. Nah, hasilnya berarti gimana? 2. Selesai. Ya, jadi kalian hafalkan, yang penting sifatnya seperti apa, pasti operasinya jadi gampang deh dikerjain. A pangkat minus N itu adalah 1 per A pangkat N. Ya, jadi kalau misalkan kalian nemu bilangan yang pangkatnya adalah minus, berarti itu 1 per. Contoh, 5 pangkat minus 2 itu sama saja dengan 1/5 pangkat 2. Berarti kalau bentuknya seperti ini, 5 pangkat minus 2, 1 per sama dengan 1/5 pangkat 2. Berarti 1/25. Gitu ya. Nah, latihan soal. Yuk kita coba. 2x tambah 3 pangkat min 2. Berarti gini, 1/2x plus 3 dipangkatkan 2. Gitu ya, sama saja 1 per, yuk kita hitung nih, aljabar masih ingat nggak? 2x tambah 3, 2x tambah 3. Ya, berarti gimana nih? 1/2x-nya dikalikan dengan 2x juga. Berapa 2x kali 2x? 4x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan 3, berarti 6x. Tandanya plus. Terus yang ini ke sini, 3 dikali 2x, 6x lagi ya. Kemudian ini ke sini, plus 3 dikalikan plus 3, berarti plus 9. Berarti hasilnya gimana? 1/4x kuadrat. Kemudian 6 tambah 6 berarti tambah 12x, terus tambah 9 ya. Aduh, nggak muat di sinilah. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu caranya. Kemudian yang ini sekarang nih. Nah, 2 per P pangkat 5. 2 per P pangkat 5 itu berarti gimana? Masih ingat nggak tadi itu yang sebelumnya? 2 pangkat 5 per P pangkat 5. Gitu ya. Nah, dikalikan dengan 2 pangkat minus 2, 2 per Q. Nah, berarti gini, 1/2 per Q pangkat 2. Gitu ya. Nah, jadi agak ribet nih. 2 pangkat 5 dibagi P pangkat 5 dikali dengan, nah kalau 1 per begini berarti boleh dong dibalik. Jadi kan gini nih, 1 per, ini kan 2 pangkat 2, 4 Q pangkat 2, 4 per Q pangkat 2 gitu ya. Ini boleh kita balik jadi seperti ini. 2 pangkat 5 per P pangkat 2, pangkat 5, sorry, ini pangkat 5 nih. Nah, P pangkat 5 dikali, ini boleh kita balik jadi Q kuadrat per 4. Dah, kayak gitu. 2 pangkat 5 per P pangkat 5 dikali Q kuadrat per 4. Nah, kalau kayak begini, ini kita kali silang ya. Kita kali silang nih, 4 kali 2 pangkat 5, 4 kali 2 pangkat 5, per P pangkat 5 Q kuadrat. Dah, begitu hasilnya ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut sifat yang berikutnya, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 ya, dengan syarat A bukanlah 0, karena kalau 0 dipangkatin berapapun pasti hasilnya 0 ya. Jadi kalau A pangkat 0 bilangan berapapun selain 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1 ya. 25 pangkat 0 pasti hasilnya 0. Nah, kita lihat latihan soal nih. Sebesar apapun bilangannya, sebanyak apapun pangkatnya, kalau ada komponen 0 ya.
Kalau 5 pangkat 4 pangkat 0 kan berarti dikalikan semua nih pangkatnya. Kalau ada 0 pasti hasilnya jadi 0 ya. Semua yang berpangkat 0, 2, 1, 4, 5, 0-nya ada 3. Berarti ini 2.145 pangkat 0. Hasilnya pasti 1. Oke. Sip. Itu tadi adalah materi sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekarang kita coba bentuk akar yuk. Bilangan akar. Nah, bentuk umum bilangan akar adalah seperti ini. A pangkat M diakarkan dengan N sama dengan A pangkat M per N. Tadi kita sudah bahas sedikit ya. Ada sifat yang seperti ini. Nah, ini berlaku juga untuk bentuk akar. Tapi kalau bentuk akar nanti kita langsung latihan soal aja yuk. Karena bervariasi sekali soalnya. Bilangan bentuk akar dari 18 1 per 2. 18 pangkat 1 per 2. Berarti 18 pangkat 1 diakarkan akar 2 seperti ini ya. 18 pangkat 1 akar pangkat 2. Ya, akar 18 ada nggak? Enggak. Kalau enggak berarti kita coba cari, kita bagi 2. Misalkan bagi 2 18 berapa? 9. Nah, 9 adalah bilangan akar ya. Jadi kita bikin gini. Akar 18 sama dengan akar dari 9 dikali 2. 9-nya bisa kita keluarin jadi 3. Ya, akar 9 kan 3. Tapi 2 tidak bisa keluar dari akar, jadinya bilangannya hasil akhirnya adalah 3 akar 2, seperti itu. Nah, terus kemudian kita coba lagi contoh soal yang kedua. Akar 48 ditambah 2 akar 27 ditambah akar 147. 48 dibagi 2 adalah 24, bukan bilangan akar. Nah, kita kalau nggak bisa dibagi 2, coba bagi 3. Bagi 3 berapa? 16. Nah, 16 bilangan akar. Jadilah 16 kali 3 ya, 16-nya bisa keluar nih, keluar jadi 4 ya. Kemudian ini 2 akar 27. 27 bisa kita bagi 3, hasilnya 9. 9 adalah bilangan akar. Jadi 27 itu bisa kita rubah menjadi 9 kali 3. Kemudian 147 juga bisa dibagi 3. Jadi yang bisa keluar angkanya 49 ya. Jadi ini tadi 16 keluar jadi 4, akar 3-nya tetap di dalam. Kemudian ini tadi 9 bisa keluar, 9 dikalikan dengan 2, jadi 2 kali 3. Ya, akar 3-nya tetap di dalam. Kemudian 49 bisa keluar dari akar jadi 7, akar 3-nya tetap di dalam. Nah, kalau sudah seperti ini, karena bilangan akarnya sudah sama semua, jadi seperti penambahan pecahan ya. Kalau penjumlahan pecahan, kita harus samakan penyebutnya. Kalau bilangan akar, kita harus samakan angka bilangan akarnya. Kalau ini udah akar 3 semua, bisa kita tambahin semuanya ya. Jadi usahakan semua bilangan akarnya sama. Kayak gini. 4 ditambah 2 kali 3 6 ya. 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 ditambah 7 akar 3. Semuanya bisa kita jumlahkan. 4 tambah 6 10 tambah 7 17. Jadi hasil akhirnya adalah 17 akar 3. Oke, kira-kira gitu. Yuk kita coba latihan soal. Nah, yuk. 2 akar 2 ditambah akar 50 ditambah 5 akar 8. Nah, ini karena sudah ada akar 2 di sini, kita coba buat semuanya jadi ada komponen akar 2-nya, ya. 2 akar 2 ditambah 50 bisa kita bagi 2 jadi berapa? 25. Nah, 25 bilangan akar ya. Jadi 25 kali 2. 50 kita rubah menjadi 25 akar 2 kali 2. Kemudian 5 akar 8, 8 bagi 2, 4, berarti 4 dikali 2, gini ya. Nah, berarti 2 akar 2 ditambah 25 bisa keluar dari akar jadi 5. 5 akar 2 ditambah. Ini 4-nya bisa keluar, jadi 5 dikali akar 4 adalah 2 akar 2. Gitu ya, berarti sama dengan 2 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah 10 akar 2. 2 tambah 5 adalah 7, 7 tambah 10 adalah 17. Jawabannya 17 akar 2. Gitu. Oke, lanjut. Jika X adalah 3 per akar 3 tambah 2, dan Y adalah 2 per akar 3 min 2, maka X kali Y. X kali Y itu sama dengan berarti gini. 3 per akar 3 plus 2 dikali 2 per akar 3 min 2. Dah, kalau kayak begini diapain? Dikali silang ya. Pecahan dikalikan, bukan kali silang. Dikali atas sama atas, bawah sama bawah. Berarti gimana?
atasnya adalah 6 ya. 3 kali 2. Ya kan? Nah, ya benar. 3 kali 2 6, terus bawahnya kita kalikan akar 3 plus 2 akar 3 min 2. Ingat aljabarnya ya. Ulang lagi nih aljabar pelajaran kelas 7. Kesini dulu. Akar 3 dikali akar 3. Nah, kalau akar 3 dikali akar 3 berarti jadinya 3. Akarnya hilang ya. Kemudian akar 3 dikalikan dengan min 2. Berarti min 2 akar 3. Ini kalikan ke sini jadi plus 2 akar 3. Ini ke sini 2 kali 2. Ini plus ini min jadinya min 4. Oke? Lihat, ada yang bisa dicoret. Ini min 2 akar 3, ini plus 2 akar 3, jadi ini bisa hilang ya, sama dengan berarti berapa? 6 per ini 3, ini min 4, berarti 6 per min 1. 6 dibagi min 1 berapa hasilnya? Min 6. Oke, gitu ya caranya adik-adik ya. Lanjut, latihan soal berikutnya nih. Masih ada 3 lagi. Tentukanlah bentuk rasional dari bilangan 3. Oh, kalau kayak gini, kita disuruh cari bilangan rasionalnya. Ini kan bilangan irasional nih. Kalau masih ada bentuk akar namanya bilangan irasional. Kita disuruh bikin bilangan rasionalnya. Berarti kita rubah, kita hilangkan akarnya, kita kalikan menjadi kayak gini nih. Atas dikalikan akar 5, bawah dikalikan akar 5. Tujuannya apa? Tujuannya supaya akar yang di penyebutnya hilang. Ya, penyebut tidak boleh ada bilangan yang kayak gini. 5 kali 5 adalah 25 sebetulnya, tapi karena ini akar, jadi akarnya yang dihilangkan, jadi begini. Nah, ya, 5 kali 5, 25. Akar dari 25 berapa? 5, betul ya. Jadi kalau misalkan kita coba caranya gini berarti. Nah, 5 kali 5, 25 diakarin ya. Terus ini atasnya jadi 3 akar 5. Ya sudah, jadi jawabannya adalah 3 akar 5 per 5. Atau kalau mau dibikin pecahan campuran jadi gini, 3 per 5 akar 5. Ya, jadi kalau bawahnya ada bilangan akar berarti dia bentuk irasional. Jadi bagaimana caranya supaya jadi rasional? Jangan sampai di penyebutnya ada bilangan akar. Oke ya, lanjut. Bilangan berapakah yang senilai dengan? Nah, kalau yang ditanya adalah bilangan senilai, ya udah berarti kita kalikan saja. Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan ini kan 2 per 5 tambah akar 3. Oke, lanjut ya. Yang nomor 4, bilangan yang senilai dengan 2 per 5 plus akar 3. Caranya adalah kalau mau bikin bilangan senilai itu kita kalikan penyebutnya. Jadi gini, 2 per 5 tambah akar 3. Kita kalikan penyebutnya itu dengan persamaan yang berlawanan. Jadi 5 dikurangi akar 3. Nah, karena penyebutnya dikalikan dengan 5 min akar 3, atasnya pun harus dikalikan dengan persamaan yang sama. Nah, kayak gini ya. Jadi kita kalikan langsung 2 kali 5 min akar 3 per bawahnya. 5 kali 5 berapa? 25. Gini ya, sama seperti perkalian aljabar pada umumnya ya. Kemudian 5 dikali minus 3, berarti min 5 akar 3. Terus ke sini. Plus 5 akar 3. Terakhir, akar 3 dikalikan dengan akar 3. Akar 3 dikalikan dengan akar 3, ini plus, ini min. Berarti min ya, min 3. Gini, 3-nya akarnya hilang. Nah, yang ini bisa kita coret. Jadinya yang atas nih, yang atas kita kalikan dulu. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 adalah 10. 2 kali minus akar 3. Berarti min 2 akar 3 dibagi 25 dikurangi 3. Berarti sama saja dengan berapa? 10 dikurangi 2 akar 3 per 22. Dah, selesai. Ini jawabannya ya. Lanjut yang terakhir. Nah, kalau
bentuk bilangan bentuk akar dibagi atau dikali itu bisa langsung kayak gini nih. 90 dibagi akar 90 dibagi akar 5. Bisa kita langsung aja. Berarti gimana? 90 bagi 5 sama dengan akar berapa? 90 bagi 5 itu adalah akar dari 18 gitu ya. 90 bagi 5 hasilnya 18 ya. Nah, 18 kalau mau diakarin harus kita rubah dulu menjadi 9 dikali 2. Baru 9 bisa keluar dari akar dari 9 itu adalah 3, berarti jawabannya 3 akar 2, kayak gitu ya. Oke, sudah semuanya kita selesaikan. Mudah-mudahan semua penjabarannya bisa kalian pahami, bisa membantu kalian memahami bab ini. Mudah-mudahan Dari video pembelajaran yang sudah Ibu berikan, yang Ibu terangkan, semoga bermanfaat buat kalian, buat nanti kalian belajar di saat kalian ulangan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.